Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Cornelia Krisnawijaya bersama 3 rekan saya lainnya, Anggoro Nur Pradita, Laura Angelina, dan Raffi Sulalesmana dari jurusan akuntansi Universitas Pajajaran. Halo, saya Raffi Lasmana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi di bab ini kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu apa itu surplus konsumen, bagaimana hubungannya dengan kurva permintaan, apa itu surplus produsen, dan bagaimana hubungannya dengan kurva penawaran, lalu apakah pasar menghasilkan alokasi sumber daya yang diinginkan, atau dapatkah hasil pasar ditingkatkan. Lanjut di sini kita bahas tentang ekonomi kesejahteraan. Jadi alokasi sumber daya mengacu pada berapa banyak setiap barang yang diproduksi, produsen mana yang memproduksinya, dan konsumen mana yang mengonsumsinya. Jadi ekonomi kesejahteraan di sini adalah pengertiannya studi bagaimana alokasi sumber daya dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Pertama kita melihat kesejahteraan konsumen dulu. Jadi slide selanjutnya di sini ada kesediaan untuk membayar atau willing to pay atau WTP. Jadi kesediaan pembeli untuk membayar suatu barang adalah jumlah maksimum yang akan dibayar pembeli untuk barang tersebut. Jadi di sini WTP ini mengukur seberapa banyak pembeli menilai barang tersebut. Di sini ada contoh, di sini ada 4 pembeli bersedia untuk membayar sebuah iPod. Nah, di sini ada Anthony, dia bersedia membayar $250, Chad bersedia membayar $175, Flea bersedia membayar $300, dan John bersedia membayar $125. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada WTP dan kurva permintaan. Jadi pertanyaan di sini, jika harga iPod adalah $200, siapa yang akan membeli iPod dan berapa jumlah yang diminta? Jadi di sini jawabannya adalah Anthony dan Flea yang akan membeli iPod. Chad dan John enggak, karena Chad dan John itu tidak bersedia membayar $200 tersebut karena Chad bersedia membayar $175 dan John bersedia membayar $125. Jadi oleh karena itu KD-nya quantity demand-nya itu 2 ketika price-nya atau pay-nya itu $200. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada jadwal tabel permintaan. Di sini terlihat bahwa ya seperti yang data yang tersebut, Anthony $250, Chad $175, Flea $300, dan John $125. Jadi ketika harga iPod di sini adalah $301 ke atas, itu tidak ada yang bersedia membeli sehingga KD-nya sama dengan 0. Lalu ketika harga iPod $200 sampai $300, yang membeli adalah Flea. Karena Flea di sini bersedia membayar $300. Jadi KD-nya adalah 1. Lalu di sini ada ketika harga iPod $176 sampai $250. Di sini yang bersedia membayar adalah Anthony dan Flea sehingga KD-nya adalah 2. Lalu di sini ketika harga iPod $126 sampai $175, di sini yang bersedia membeli yaitu Chad, Anthony, dan Flea sehingga KD-nya sama dengan 3. Lalu di sini ketika harga iPod 0 sampai $125, yang membeli itu John, Chad, Anthony, dan Flea sehingga KD sama dengan 4. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah terdapat kurva permintaan ya dari hasil pentabelan permintaan tadi di setiap rentang harganya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini tentang bentuk tangga dari kurva tersebut. Jadi kurva D ini terlihat seperti tangga dengan 4 anak tangga. Tidak ada satupun untuk setiap pembeli. Jika ada banyak pembeli, seperti di pasar yang kompetitif, akan ada tangga besar dengan anak tangga yang sangat kecil. Dan itu akan terlihat lebih seperti kurva halus ya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Pada setiap key, ketinggian kurva D adalah WTP dari pembeli marginal yang akan meninggalkan pasar jika P lebih tinggi. Lalu lanjut di sini ada surplus konsumen. Jadi CS atau surplus konsumen ini adalah jumlah yang bersedia dibayar pembeli dikurangi pembeli yang sebenarnya membayar gitu. Jadi di sini rumusnya adalah CS sama dengan WTP dikurang P. WTP itu tadi kesediaan membayar, nilai yang bersedia dibayar oleh pembeli, dan juga P di sini adalah price. Jadi misalkan P sama dengan $260, terus surplus konsumen dari Flea itu $300 dikurang 260. Jadi di sini adalah $40. Yang lain tidak mendapatkan surplus konsumen karena mereka tidak membeli iPod dengan harga ininya tuh maksudnya $260. Jadi jumlah
CS atau surplus konsumennya adalah $40. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Di sini terdapat kurva permintaan yang menggambarkan penjelasan dari slide sebelumnya yang tadi nih. Jadi kotak hijau itu adalah surplus konsumen sebesar $40. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Sebaliknya nih, misalkan P-nya $220. Nah, di sini CS-nya atau surplus konsumennya Flea adalah $300 dikurang 220, jadi $80. Lalu di sini ada surplus konsumen dari Anthony yaitu $250 dikurang $220. Jadi di sini adalah $30. Jadi jumlah dari surplus konsumennya di sini adalah 80 ditambah 30 yaitu 110. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen dengan hilangnya pembeli dan kurva D mulus. Di sini ada grafik permintaan sepatu. Pada Q sama dengan 5.000, pembeli marginal bersedia membayar $50 untuk sepasang sepatu. Misalkan P sama dengan $30, maka surplus konsumennya sama dengan $20. Surplus konsumen adalah luas B atau W, P dan kurva D dari 0 sampai Q. Ingat luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga ini adalah 60 dikurang 30 sama dengan $30. Jadi consumer surplus sama dengan setengah kali 15 kali $30 sama dengan $225. Bagaimana harga yang lebih tinggi mengurangi consumer surplus? Jika P naik menjadi $40, consumer surplus sama dengan setengah kali 10 kali $20 sama dengan $100. Dua alasan jatuhnya consumer surplus, yaitu yang pertama penurunan consumer surplus karena pembeli meninggalkan pasar. Yang kedua, penurunan consumer surplus karena pembeli yang tersisa membayar harga lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya dan kurva penawaran. Biaya adalah nilai dari segala sesuatu yang harus diserahkan penjual untuk menghasilkan barang, yaitu biaya peluang. Termasuk biaya semua sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang, termasuk nilai waktu penjual. Contoh, biaya 3 penjual dalam bisnis pemotongan rumput. Penjual hanya akan memproduksi dan menjual barang jika harganya melebihi biayanya. Oleh karena itu, biaya adalah ukuran kesediaan untuk menjual. Turunkan jadwal pasokan dari dana biaya. Berikut adalah kurva dari pernyataan tersebut. Ketika harga di kisaran 0 sampai 9, kuantitas yang diminta 9, kemudian 10 ketika harga di kisaran 10 sampai 19, kuantitas yang diminta yang ditawarkan sama dengan 1. Kemudian 20 sampai 34, kuantitasnya 2 yang ditawarkan, 35 dan seterusnya, kuantitas yang diminta 3. Pada setiap Q, ketinggian kurva S adalah biaya penjual marginal, penjual yang akan meninggalkan pasar jika harganya lebih rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai surplus produsen. Produser surplus sama dengan P dikurang cost. Surplus produsen sama dengan jumlah penjual untuk barang dikurangi biaya penjual. Selanjutnya adalah surplus produsen dan kurva penawaran. Misalkan P sama dengan $25, PS Angelo sama dengan $15, PS Hunter sama dengan $5, PS Kitty sama dengan $0. Total surplus produsennya sama dengan $20. Total surplus produsen sama dengan area di atas kurva penawaran di bawah harga dari 0 hingga Q. Selanjutnya yaitu surplus produsen dengan banyak penjual dan kurva S halus. Misalkan P sama dengan $40, pada Q sama dengan 15.000, biaya penjual marginal adalah $30 dan surplus produsennya adalah $10. Nah, ini adalah user surplus dengan banyak penjual dan kurva S yang smooth. Nah, di sini price-nya itu ada di $40 dan kuantitinya berdasarkan 1000 itu ada di 15. Nah, marginal sellernya itu ada di $30. Sehingga produser surplusnya itu ada di antara 30 sampai 40 yaitu $10. Nah, ini produser surplusnya ada di antara P dan S curve dari 0 sampai quantity. Nah, tinggi dari segitiga ini
yaitu $40 dikurang 15, yang hasilnya adalah $25. Sehingga produser surplusnya itu, rumusnya itu setengah kali B kali H, yang dimana setengah kali B 25-nya dapat dari kuantitinya, lalu kali H yang hasil dari pengurangan tadi, yaitu $25 juga. Sehingga hasilnya adalah $312,5. Nah, bagaimana harga rendah mempengaruhi produser surplus? Nah, jika harganya itu turun menjadi $30, maka produser surplus rumusnya itu setengah kali 15, kuantitinya 15, lalu selisih dari 30 kurang 15 itu $15, dan hasilnya adalah $112,5. Nah, ada dua reason kenapa harga di produser surplus turun. Yang pertama yaitu penurunan PS karena penjualan meninggalkan pasar. Lalu yang kedua itu karena penjual yang tersisa itu mendapatkan price yang lebih rendah. Ini ada active learning 2, yang ini ada soalnya, dan jawabannya seperti ini. Yang dimana tadi yang A itu kuantitinya tuh di 10. Dan di macam price-nya itu ada di $20. Jadi kalau misalnya dihitung, kalau mencari producer surplusnya itu setengah kali 10 kali 20, yang hasilnya adalah $100. Nah, bagaimana jika harga itu naik jadi $30? Kalau jadi $30 berarti di sini, berarti kita masukin lagi setengah kali ininya kan, kuantitinya 15, berarti 15 kurang 10 menjadi 5. Lalu kalau misalnya height-nya itu 30 kurang 20 jadi $10, kalau dimasukin semua berarti setengah kali 5 kali $10, hasilnya dari $25. Nah, kalau interest di producer surplusnya ada 10 unit, berarti 10 kali $10 jadi $100. Nah, ini bagaimana kalau consumer surplus, producer surplus, dan total surplus itu measure. Nah, kalau consumer surplus itu sama dengan value to buyers kurang amount paid by buyers. Nah, si consumer surplus ini mengukur manfaat yang diterima pembeli dari berpartisipasi pasar. Nah, lalu kalau producer surplus itu sama dengan amount received by sellers kurang cost to sellers, yang dimana producer surplusnya ini mengukur manfaat yang diterima penjualan dari berpartisipasi di pasar. Kalau tadi consumer surplus itu diterima pembeli dari berpartisipasi di pasar, sedangkan producer surplus itu diterima penjualan dari berpartisipasi di pasar. Nah, kalau total surplus itu gabungan dari consumer surplus ditambah producer surplus. Nah, kalau total surplus ini mengukur total keuangan dari perdagangan di pasar. Nah, dalam ekonomi pasar, alokasi sumber daya terdesentralisasi ditunjukkan oleh interaksi banyaknya pembeli dan penjual yang mementingkan diri sendiri. Nah, apakah alokasi sumber daya pasar diinginkan, atau akankah alokasi sumber daya yang berbeda membuat masyarakat lebih baik? Nah, untuk menjawab ini, kita menggunakan surplus total atau total surplus sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Nah, ini total surplus seperti yang kita bahas tadi, yaitu gabungan dari consumer surplus ditambah
producer surplus. Nah, kalau dimasukin semuanya, kalau yang consumer surplus kan tadi value to buyers dikurang amount paid by buyers. Sedangkan producer surplus yaitu amount received by seller dikurang cost to seller. Nah, kan ini ada yang sama, amount paid by buyers sama amount received by sellers dikurangin, yang dimana hasilnya adalah value to buyers kurang cost to seller. Nah, berarti bisa tadi kita lihat total surplus sama dengan value to buyers kurang cost to seller. Nah, alokasi sumber daya dikatakan efisien jika memaksimalkan surplus total atau total surplus. Efisiensi berarti menaikkan atau menurunkan kuantitas suatu barang tidak akan meningkatkan surplus total atau total surplus. Lalu barang-barang tersebut diproduksi oleh produsen dengan biaya rendah. Yaitu barang-barang tersebut dikonsumsi oleh pembeli yang sangat menghargainya. Efisiensi berarti membuat seperti pie as big as possible. Lalu sebaliknya ekuitas atau equity mengacu pada apakah pie tersebut dibagi secara adil. Jadi apakah adil itu adalah subjektif. Jadi lebih sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, kami fokus pada efisiensi sebagai tujuan, meskipun pembuat kebijakan di dunia nyata biasanya juga peduli dengan kesetaraan. Nah, persamaan pasarnya itu price-nya tuh di $30, sedangkan kuantitinya itu di 15.000. Nah, total surplus kan yang tadi rumusnya itu consumer surplus ditambah producer surplus. Nah, dari ini apakah persamaan pasar itu efisien? Lanjut. Nah, setiap pembeli yang WTP-nya itu lebih sama dengan $30 itu bakal beli. Sedangkan setiap pembeli yang WTP-nya itu kurang dari $30 itu tidak bakal membeli. Jadi, pembeli yang paling menghargai adalah orang yang akan mengkonsumsinya itu. Jadi, pelanggan mana yang berpotensi untuk membeli barangnya? Pembeli yang bersedia untuk membayar di atas $30 akan berpotensi untuk membeli, sedangkan yang bersedia membayar untuk di bawah $30 kemungkinan tidak akan membeli. Jadi, pembeli yang paling berpotensi untuk membeli barangnya adalah pembeli yang mengenal nilai barangnya secara tinggi. Lalu penjual mana yang akan memproduksi barangnya? Penjual yang biaya produksinya di bawah $30 akan memproduksi barangnya. Sedangkan jika penjual membutuhkan biaya produksi di atas $30, ia tidak akan memproduksinya. Dapat disimpulkan bahwa penjual dengan biaya produksi yang lebih sedikit akan memproduksi barangnya. Pada kuantitas 20, biaya produk marginalnya adalah sebesar $35, sedangkan customer hanya menghargainya di $20. Maka dari itu, untuk mengurangi biaya produksi marginalnya, penjual dapat memangkas kuantitas yang akan diproduksi. Sedangkan, pada kuantitas 10, biaya produk marginalnya adalah sebesar $25, sedangkan customer menghargainya di harga $45. Maka dari itu, untuk memaksimalkan surplus, penjual dapat meningkatkan kuantitas yang akan diproduksi. Persamaan pasar akan efisien jika persamaan Q maksimal surplus total. Barang tersebut diproduksi oleh produsen dengan biaya terendah dan dikonsumsi oleh pembeli yang menghargainya paling tinggi. Pemerintah tidak dapat memperbaiki hasil pasar. Laissez-faire, bahasa Prancis untuk izinkan mereka melakukan, di mana pemerintah tidak boleh mencampuri pasar. Mengapa alokasi non-pasar biasanya buruk? Misalkan alokasi sumber daya sebagai gantinya ditentukan oleh perencanaan pusat. Misalnya, pemimpin komunis dari bekas Uni Soviet. Untuk memilih alokasi yang efisien, perencana perlu mengetahui biaya setiap penjual dan willing to pay setiap pembeli untuk masing-masing barang yang diproduksi dalam perekonomian. Hal ini tidaklah mudah, jadi ekonomi yang direncanakan secara terpusat sulit untuk mencapai efisien.
Kesimpulannya, bab ini menggunakan welfare economics untuk mendemonstrasikan salah satu dari 10 prinsip, yaitu pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Tetapi kami berasumsi bahwa pasar adalah pasar persaingan sempurna. Di dunia nyata, terkadang ada kegagalan pasar. Ketika pasar tidak diatur, gagal untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Penyebabnya, kekuatan pasar, pembeli atau penjual tunggal dapat mempengaruhi harga pasar, misalnya pasar monopoli. Ketika pasar gagal, kebijakan publik akan memperbaiki masalah dan meningkatkan efisiensi. Welfare economics menyoroti kegagalan dalam pasar dan kebijakan dari pemerintah. Meskipun kemungkinan kegagalan pasar, asumsi dalam bab ini bekerja dengan baik di banyak pasar, dan peran tangan tak terlihat sangat penting. Terima kasih.